Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi Al-Gobir dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan membawakan materi tentang hukum dan HAM. Yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, dan yang terakhir penerapan hukum dan HAM. Yang pertama yaitu ada perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini ada perbedaannya. Apa sih perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat atau disebut dengan hukum kebiasaan. Nah, selanjutnya ada contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama yaitu hukum tertulis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, dan KUHP. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat dan hukum agama. Selanjutnya yaitu apa sih pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat? Hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang, karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Yang selanjutnya itu pengertian dan fungsi hukum. Pengertian hukum menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Yang kedua yaitu pengertian hukum menurut Van Opheldorn. Hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi represif. Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elit penguasaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada fungsi ideologis. Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada fungsi reflektif. Dalam hal ini, hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Yang selanjutnya itu ada contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di kehidupan masyarakat yaitu setiap keluarga harus membayar iuran kepada RT atau setiap bulannya. Yang kedua yaitu contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara atau pengibaran bendera setiap hari Senin. Contoh norma hukum di lingkungan yaitu menaati rambu lalu lintas atau membayar pajak. Yang selanjutnya itu ada pengertian dan fungsi hukum. Pengertian dan fungsi hukum menurut berbagai sumber yang saya dapatkan yaitu hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama yaitu ada kebebasan dan kesetaraan, hak untuk semua, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, dan yang terakhir hak dapat pendampingan hukum. Yang selanjutnya itu ada contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pemberantasan PPKI, yaitu pada tahun 1965 sampai 1966. Satu di antara peristiwa yang pernah terjadi ialah pemberontakan PPKI pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 30 September 1965. Yang kedua yaitu tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang menewaskan mahasiswa Trisakti pada saat demonstrasi menurunkan pemerintahan Orde Baru.
Yang ketiga yaitu ada penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998, yaitu kasus pelanggaran HAM yang tidak luput dari sejarah adalah penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Yang selanjutnya itu ada penerapan hukum dan HAM. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang saya bawakan yaitu ada prinsip universal. Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropolisnya, dan terlepas dari status disabilitasinya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Yang selanjutnya itu ada peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Penegakan HAM memastikan bahwa pemerintah atau pihak berkuasa tidak dapat semena-mena dan sewenang-wenangnya dalam menggunakan kekuasaan mereka, bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu, setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu menegakkan hukum secara adil. Salah satu upaya penegakan kasus pelanggaran HAM adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku secara adil. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yaitu meningkatkan pelayanan publik artinya memberikan pelayanan secara maksimal tanpa memandang status sosial, keadaan finansial, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penyebarluasan pendidikan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM terakhir adalah dengan menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.